Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nanga, saya dari jurusan Sumber Daya Manusia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu K3. Nah, K3 itu sendiri singkatan dari Kesehatan dan Keselamatan Kerja, atau yang biasa disebut dengan K3. Nah, K3 ini adalah suatu upaya guna mengembangkan kerja sama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka melancarkan usaha produksi. Nah, melalui pelaksanaan K3 di lingkungan kerja, ini diharapkan terciptanya tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau terbebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi, pelaksanaan K3 di lingkungan kerja dapat meningkatkan efisien dan produktivitas kerja. Nah, adapun pengertian K3 dibagi menjadi dua pengertian, yaitu secara filosofi dan secara keilmuan. Yang pertama yaitu secara filosofi adalah suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada kasusnya dan masyarakat pada umumnya, terdapat hasil karya dan budayanya menunjukkan masyarakat adil dan makmur. Yang kedua adalah secara keilmuan. Nah, kalau secara keilmuan adalah ilmu pengetahuan dan penerapan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, berdasarkan pengertian tadi yang sudah dijelaskan, ya, kita dapat menarik kesimpulan mengenai peran K3 di lingkungan kerja. Nah, peran K3 ini antara lain sebagai berikut. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan. Nah, untuk mensejahterakan hidup dan meningkatkan produktivitas serta produktivitas nasional. Nah, setiap orang yang berada di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya. Nah, setiap sumber produksi perlu dipakaikan dan dipergunakan secara aman dan efisien untuk mengurangi biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja karena sebelumnya sudah ada tindakan antisipasi dari perusahaan. K3 ini dibuat tentu mempunyai tujuan dibuatnya K3 secara tersirat tentang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam pelaksanaan K3 adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan sistem kerja yang produktivitas. Nah, secara teoritis istilah-istilah bahaya yang sering ditemui
dalam lingkungan kerja meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah hazard, adalah sumber bahaya. Suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan, penyakit, kerusakan, atau penghambat kemampuan pekerjaan yang ada. Yang kedua adalah danger, adalah tingkat bahaya. Nah, peluang bahaya sudah tampak, kondisi bahaya sudah ada, tetapi dapat dicegah dengan berbagai tindakan preventif. Risk, prediksi tingkat kecelakaan bahaya dalam siklus tertentu. Akademik, yang kedua adalah akademik. Menurut kejadian yang bahaya, kejadian yang tidak diinginkan yang dapat atau telah mengadakan kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas badan atau struktur. Yang keempat adalah akademik, kejadian bahaya yang disertai dengan adanya korban dan atau kerugian. Nah, dalam ketiga ada 3 moral yang selalu harus dipahami, yaitu yang pertama adalah aturan berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan untuk melindungi tenaga kerja. Yang kedua adalah risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, sasaran dari ketiga adalah menjamin keselamatan operator dan orang lain, menjamin pengguna peralatan aman dioperasikan, menjamin proses produksi aman dan lancar. Nah, tujuan norma agar terjadi keseimbangan dari pihak perusahaan dapat menjamin kesehatan keselamatan kerja. Nah, apa sih dasar hukum dari K3? Dasar hukum dari K3 itu sendiri adalah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yang kedua Undang-Undang 21 Tahun 2003, yang ketiga Undang-Undang 13 Tahun 2003, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996, cara mengadili ancaman bahaya atau yang biasa disebut dengan K3. Yang pertama adalah pengendalian teknik. Contohnya dari pengendalian teknik adalah menggantikan prosedur kerja, menutup atau mengisolasi bahaya, menggunakan otomatis pekerja, fasilitas yang memadai atau yang cukup. Yang kedua adalah pengendalian administrasi. Nah, contoh dari pengendalian administrasi ini sendiri adalah mengatur waktu yang sesuai antara jam kerja dengan istirahat, menyusun peraturan K3, memasang tanda-tanda peringatan, membuat data bahaya yang akan dikerjakan, dan cara mengantisipasi biar aman. Nah, mengadakan dan melakukan pelatihan sistem penanganan darurat atau standar keselamatan kerja. Nah, pengamanan sebagai tindakan keselamatan kerja. Nah, perlindungan badan yang meliputi seluruh badan. Nah, yang ketiga perlindungan mesin, pengamanan listrik yang harus mengadakan pengecekan berskala. Nah, pengamanan ruang meliputi sistem alarm, alat pemadam kebakaran, penerangan yang cukup, ventilasi yang cukup, dan jalur evakuasi yang khusus. Yang kedua ada alat perlindungan. Nah, alat perlindungan adalah perlengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai
bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang yang di sekelilingnya. Nah, adapun bentuk peralatan dari alat perlindungan, yang pertama adalah safety helmet, berfungsi sebagai perlindungan kepala dari benda-benda yang dapat melukai kepala. Yang kedua adalah safety belt. Nah, safety belt ini berfungsi sebagai alat pengamanan ketika menggunakan alat transportasi. Yang ketiga adalah penutup telinga. Nah, penutup telinga ini sendiri berfungsi sebagai penutup telinga ketika bekerja di tempat yang berisik. Yang keempat adalah kacamata. Nah, kacamata ini sendiri digunakan untuk pengamanan mata ketika bekerja dari percikan. Yang kelima adalah perlindungan wajah. Nah, fungsi dari perlindungan wajah ini sendiri adalah sebagai perlindungan wajah ketika bekerja. Yang keenam adalah masker. Nah, fungsi dari masker ini adalah sebagai penyaring udara yang dihisap di tempat yang kualitas udaranya kurang bagus. Jadi berdasarkan syarat-syarat keselamatan kerja ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari K3 di lingkungan kerja antara lain sebagai berikut. Untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri maupun pekerja-pekerja bebas. Untuk mencegah dan memberantas penyakit dan kecelakaan kerja akibat kerja perlu memelihara dan meningkatkan kesehatan, efisien dan daya produktivitas kerja, serta meningkatkan kegairahan dan kematian akibat bekerja. Nah, contoh-contoh dari tadi yang sudah saya bahas mengenai materi saya tentang K3. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa jika dalam undang-undang telah diatur poin-poin dari tentang keselamatan kerja memiliki dampak yang sangat besar ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat di luar. Nah, guna dari K3 ini sendiri untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berbahaya. Nah, dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya tersebut adalah perlu betul-betul menggunakan perlindungan yang tepat, karena pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan adalah sangat-sangat berisiko yang biasa dikerjakan. Nah, mungkin sekian materi dari saya yang saya bahas kali ini. Kiranya materi yang saya bahas kali ini dapat bermanfaat guna diterapkan di lingkungan-lingkungan kerja yang tingkat resikonya yang sangat bahaya ya. Jika ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera
bagi kita semua.